atau yang menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan sila pertama ini dengan konsep Trinitas yang kita percayai? Saya mampir di pasar, saya beli salak. Di depan kelas saya buka itu kulit salaknya, lalu saya ambil siung pertama. Adik-adik ini apa? Salak. Kakak taruh di sini ya. Yang ini kedua, salak di sini. Yang ini, salak. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini. Berapa salak adik-adik? 3. Sekarang kakak ambil salak satu, salak kedua, salak ketiga, ambil kulitnya, lem kembali. Berapa salak adik-adik? 1. Jadi 3 salak atau 1 salak? Masing-masing berdiri sendiri salak. Begitu digabung, bukan 3 salak, tapi 1 salak. Ada kelemahan memang. Kelemahannya ada salak yang hanya 2. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Esra Soru. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu hanya satu. Bagaimana cara menjelaskan Trinitas di sila pertama ini? Sedangkan kita meyakini kita memiliki 3 Tuhan. Banyak pertanyaan kritis yang diajukan kepada pendeta. Ini membuktikan bahwa mereka tidak percaya dengan konsep ketuhanan Yesus. Seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Esra Soru. Ini buah salak. Kemudian buah salak ini kita bagi 3. Ada berapa salak? Ada 3 salak. Kalau 3 salak ini kita jadikan 1, ada berapa salak? 1 salak. Apakah penjelasan Pendeta Esra Soru ini dapat diterima dengan akal sehat? Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu. Silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Pak, saya menonton video Bapak di Pijar TV terkait sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, atau yang menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan sila pertama ini dengan konsep Trinitas yang kita percayai? Mohon penjelasannya, Pak. Trinitas. Ya, itu butuh seminar 1 session lagi sendiri ya. Tapi doktrin Trinitas itu Bapa sendiri tanpa anak dan tanpa Roh Kudus adalah Allah. Anak sendiri tanpa Bapa tanpa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus tanpa Bapa tanpa anak adalah Allah. Tapi waktu bergabung bukan 3 Allah. Hanya 1 Allah. Ilustrasinya apa, Pak? Tidak ada. Kenapa? Karena Allah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Jadi tidak ada ilustrasi yang bisa menggambarkan secara sempurna. Ilustrasi bisa dipakai tapi sifatnya defektif. Kita tahan sejenak. Pendeta Esra Soru sendiri tidak mampu menjelaskan bagaimana tentang Trinitas ini. Kalau dijelaskan lebih jauh lagi, ini akan menggugurkan konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Apabila tidak dijelaskan, jemaatnya banyak yang tidak percaya dengan konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Dan para pendeta mengatakan Tuhan di dalam kekristen itu Esa. Bagaimana mungkin bisa dikatakan Esa, sedangkan di dalam kekristenan itu memiliki 3 Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Ini memiliki pribadi yang berbeda dan peran yang berbeda. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan di dalam kekristenan itu Esa? Jadi jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan lebih jauh lagi. Contoh, saya pernah diundang untuk ceramah Tritunggal pada anak SMA. Saya bingung ini mau bawa pakai apa. Akhirnya saya mampir di pasar, saya beli salak. Di depan kelas saya buka itu kulit salaknya, lalu saya ambil siung pertama. Adik-adik ini apa? Salak. Kakak taruh di sini ya. Yang ini kedua, salak di sini. Yang ini, salak. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini. Berapa salak adik-adik? 3. Sekarang kakak ambil salak satu, salak kedua, salak ketiga, ambil kulitnya, lem kembali. Berapa salak adik-adik? 1. Jadi 3 salak atau 1 salak? Masing-masing berdiri sendiri salak. Begitu digabung, bukan 3 salak, tapi 1 salak. Ada kelemahan memang. Kelemahannya ada salak yang hanya 2 isinya. Kelemahan kedua adalah kalau ada 3 siung, yang satu paling besar, yang satu sedang, yang satu kecil. Padahal Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, setara. Bukan satu oknum, satu hakikatnya. Oknumnya tetap ada 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tritunggal itu adalah ada trinya, ada tunggalnya. Trinya apa? Pribadinya. Tunggalnya hakikat. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Esra Soru.
Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Kemudian pendeta Esra Soru mengatakan ini setara. Tidak ada ayat yang menyatakan Bapa, Yesus, Roh Kudus itu setara. Yesus mengatakan, aku lebih rendah. Aku ini hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Jadi kalau pendeta mengatakan ini setara, mana ayatnya? Jangan hanya mengatakan setara-setara tapi tidak menunjukkan ayatnya. Kalau memang setara, mana ayatnya? Kalau memang Yesus mengakui dirinya Tuhan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, tunjukkan ayatnya. Bahkan Yesus itu tidak pernah mendirikan gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Lalu penebusan dosa ini awalnya dari mana? Dari Paulus. Sedangkan Paulus dan Yesus itu tidak pernah bertatap muka. Paulus mengatakan, dengan disalibkan Yesus digantungkan di atas kayu salib. Pertama, menebus dosa manusia. Yang kedua, menghilangkan kutukan. Yang ketiganya, membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku melengkapi hukum Taurat. Yesus tidak pernah mengajarkan dibaptis, tapi itu ajaran Paulus. Yang diikuti Kristen pada saat ini bukanlah ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Jadi buat teman-teman di sini, kalau mereka mengatakan Tuhan kami itu Esa, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Esa? Sedangkan di tiga ini memiliki pribadi yang berbeda, memiliki peran yang berbeda. Allah Bapa itu bagi mereka adalah Sang Pencipta. Yesus itu Sang Penebus dosa. Roh Kudus ini Sang Penjaga Yesus. Bagaimana mungkin bisa dikatakan ini itu Esa dan setara? Ini tidak bisa dikatakan Esa, memiliki pribadi yang berbeda, memiliki peran yang berbeda. Bukan kita mencaci maki sebuah ajaran Kristen yang dipercaya mereka Tritunggal, tapi kita hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru. Kita tidak boleh mencaci maki, tapi kita itu boleh menanggapi. Kenapa? Karena ini diupload ke media sosial. Kalau diupload ke media sosial, itu bukan hak kita pribadi, tapi hak publik untuk menanggapinya. Jadi ini yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang lain. Jadi ketika kita mengupload sesuatu ke media sosial, itu boleh ditanggapi oleh orang lain meskipun kita tidak terima. Jadi kita tidak pernah membenci pendeta Esra Soru. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.